Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karin Mahayuhana Pangesti dengan NIM 26022136624. Kalian sadar nggak sih, pada masa kini, hidup manusia sudah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Tapi pernah nggak kepikiran gimana sih teknologi bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita? Nah, pada video kali ini, saya dan rekan tim saya akan membahas secara lengkap mengenai sosial informatik. Mulai dari definisi, tujuan, manfaat mempelajarinya, implementasinya di dunia kerja, hingga berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya. Apa itu sosial informatik? Sosial informatik merupakan studi interdisipliner yang meneliti hubungan atau interaksi antara teknologi informasi dan masyarakat, yang mencakup desain, penggunaan, serta dampak teknologi informasi dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan. Fokus utama dari sosial informatik itu meliputi bagaimana teknologi informasi mempengaruhi struktur sosial dan organisasi, kemudian memahami bagaimana masyarakat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah menilai bagaimana kekuatan sosial dan praktik budaya membentuk penggunaan teknologi informasi. Halo teman-teman, nama saya Enggar Diptia Marangana dengan NIM 26022097221. Saya akan membahas tentang tujuan sosial informatik itu apa aja sih? Nah, secara sederhana, sosial informatik itu mempelajari hubungan antara manusia dan teknologi informasi. Kemudian tujuan utamanya adalah agar kita tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampak sosial yang ditimbulkan. Kemudian tujuan yang pertama adalah sosial informatik bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan manusia, baik dalam cara berkomunikasi, bekerja, maupun berinteraksi di masyarakat. Yang kedua, yaitu menilai dampak sosial dari perkembangan teknologi. Nah, kita perlu menyadari bahwa setiap inovasi digital pasti membawa manfaat yang besar. Namun, di balik manfaat tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan data ataupun penyebaran informasi yang keliru. Selanjutnya adalah mendorong penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup kesadaran akan privasi data, keamanan data, serta sikap sopan dan bijak dalam menggunakan dunia digital. Selain itu, sosial informatik juga bertujuan untuk membangun kesadaran sebagai warga digital yang cerdas, serta mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Halo, saya Rahmat Mulia Lubis dengan NIM 26021866970. Kali ini, saya ingin membahas manfaat kita belajar sosial informatik. Manfaat kita belajar sosial informatik antara lain, kita dapat memahami bagaimana teknologi berpengaruh pada masyarakat dan pada interaksi sosial. Lalu, membangun keterampilan digital. Dengan belajar sosial informatik, kita dapat mempelajari cara menggunakan teknologi untuk berkomunikasi secara efektif, tentunya dengan manfaat sumber daya digital. Lalu, kita dapat meningkatkan literasi digital. Kita dapat memahami, menggunakan, dan membuat informasi secara efektif melalui teknologi digital, tentunya dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Lalu, membangun jaringan dan kolaborasi. Kita dapat mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara online dan membangun jaringan secara profesional untuk bertujuan meningkatkan inovasi dan pembelajaran. Dengan kita belajar sosial informatik, kita juga dapat menganalisis kemampuan. Dengan demikian, belajar sosial informatik dapat membantu kita menjadi lebih efektif dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi dengan orang lain di era digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfandi dengan NIM 26021734331. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi sosial informatics dalam dunia pekerjaan. Saya mengambil contoh simpel yaitu proses perekrutan para pekerja. Sosial informatics ini sangat menguntungkan baik untuk tim HRD maupun tim para kandidat pekerja. Di mana dengan adanya sosial informatics, tim HRD menggunakan platform online seperti LinkedIn, terus kemudian Jobstreet maupun Instagram untuk mencari kandidat dengan talenta terbaik baik itu di dalam kota, luar kota maupun di luar negeri. Selanjutnya, dengan adanya platform tersebut,
Kandidat pekerja juga sangat diuntungkan karena dapat mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan secara mudah dan juga terbuka. Selain itu, pada zaman dulu, wawancara dilakukan dengan secara onsite atau tatap muka langsung. Namun dengan adanya platform Zoom di zaman sekarang ataupun Google Meet, wawancara dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun secara online. Hal ini sangat menguntungkan untuk para kandidat pekerja, di mana mereka dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Inuprima dengan NIM 26019919191. Seperti yang kita ketahui, teknologi telah membantu manusia terhubung, bekerja lebih efisien, dan mengakses informasi tanpa batas. Namun, penerapannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan dalam implementasi sosial informatics. Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Perbedaan ekonomi, wilayah, dan pendidikan membuat sebagian kelompok tertinggal dan sulit beradaptasi dengan perkembangan digital. Kedua, isu privasi dan keamanan data. Penggunaan platform digital semakin meningkat, namun masih banyak pengguna belum memahami risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga manipulasi media sosial. Ketiga, perubahan sosial budaya. Teknologi dapat mengubah cara manusia berinteraksi, terkadang interaksi langsung berkurang, dan muncul masalah seperti kecanduan digital serta penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, social informatics bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga dampaknya pada masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi membawa manfaat yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi semua orang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.